Dewan Pundit Indonesia kembali lagi bersama dengan Valentin Simanjuntak, Mas Haryo, Coach Justin dan juga Pak Levi. Kita akan ngobrol-ngobrol selanjutnya. Kalian bisa lihat episode sebelumnya, kita bicara tentang klarifikasi dari Alia, istri dari Revadi Utama yang sedang ramai karena point of view yang berbeda-beda. Mudah-mudahan tadi sudah ada klarifikasi. Kalau kalian belum nonton silakan tonton. Kita udah bahas tentang hasil pertemuan 10 tambah 2 berarti 20 mata tambah 22 mata ya antara Coach Justin dengan Pak Ketua Umum PSSI Pak Erick Thohir. Sekarang kita melanglang buana menuju ke gua nih males sebenarnya. Ya, saga-saga ini loh. Maksud gue ngelihat nih ya, Mbappe pertama kali beritanya dinaikin kan sama salah seorang wartawan yang kayak Romano juga tuh. Iya. Ya, yang ternyata baru 40 ribuan gitu followernya gitu, terus bisa membuat statement, udah confirm emaknya ngasih tahu gitu. Ini kayak di-create apa emang gimana sih? Di-create karena media kalau nggak ada sensasi nggak dijual. Jadi they have to create apalagi lagi sepi lagi bursa transfer apalagi sepi, nggak ada klub besar, nggak ada yang beli apa-apa. Jadi they have to create something, dan ini bukan pertama kali, tidak akan terakhir kali juga. Maka dari itu pas gue baca soal Mbappe, ya elah tunggu dulu. Lu kan juga yang udah males juga? Udah males. Yaudah kita lewatin aja ya bahasan ini karena kita karena gue udah tahu ujung-ujungnya nggak jadi. Bukan nggak jadi, tapi tunggu sampai akhir musim baru clear mau kemana. Tapi di akhir musim ini memang akan ada jawabannya kan, karena kan dia belum mau perpanjang. Nah kan? Itu dia, karena dari kubunya si Qatar itu mereka masih mau mau nahan dia dengan gaji yang gila sih, fantastis, 70 juta per tahun, itu kan gila, itu PSG. Kan di PSG. Sementara Madrid nggak bakal mau ngasih, nggak akan sanggup segitu. Iya, tapi ada kayak cashbacknya atau signing fee-nya lah buat si Mbappe langsung, tapi bukan besaran gajinya. Ya kalau dihitung-hitung tetap kalah sama kalah. Maka dari itu kubu Mbappe ini pinter, maknya ini benar-benar pinter. Biarin mereka gosip keluar, dibiarkan semua dan nggak ditanggepin. Tunggu sampai akhir musim, karena yang bikin gosip, yang stres itu kan keluarkan gosip. Pihak PSG, mungkin Liverpool kalau jual salah. Mungkin Madrid ya kan, ya seandainya you never know kan. Arsenal lah butuh striker, Mbappe. Arsenal butuh semuanya, bukan striker doang. Dia bisa main di mana-mana. Dibiarkan sama keluarga, biar nanti sampai akhir Juni gue udah bebas loh. Sekarang dan 6 bulan sebelumnya kalau free agent boleh untuk nego. Itu sengaja tidak dilakukan karena ini hot item kan. Gue nggak perlu nego karena pasti banyak yang mau gue. Dibiarkan sampai Juni, gue udah bebas, penawaran mana yang datang? Mirip lu ya? Dan Madrid juga Madrid juga mikir juga, karena ada juga dari Federasi Prancis mengharuskan Mbappe itu ikut Olimpiade 2024. Oh, Prancis harus maju. Iya, si Mbappe-nya harus ada di tim Olimpiade Prancis. Itu udah ada kontraknya lah, maksudnya perjanjiannya dia harus ada itu. Jadi selama Juni sampai Agustus ya dia akan ada di Olimpiade. Tapi Olimpiade di Paris kan? Olimpiade di Paris, makanya dia diharuskan ikut. Artinya dia kan nggak bisa ikut promotional tournya di Madrid. Sementara hot item dong, dia baru datang, harusnya kan bisa dipromosin di mana-mana. Nah Madrid juga mikir kan, kita ngambil dia baru dapat di Agustus, nanti cedera apa enggak, masih ada pertimbangan-pertimbangan juga dari sisi Madridnya. Selain duit tadi yang ini, tapi kalau dia bisa nego, oke lo dibiarin ke sana, tapi kontrak kita mulainya Agustus ya, jangan Juni. Karena lo Juni sampai Agustusnya kan lo masih ada kepentingan di sana. Dan dia ada saving di situ, Madrid mikir juga kalau itu mereka mau gitu. Tapi kalau soal Mbappe, gue selalu bilang ini at the end of the day yang menang siapa? Mbappe juga yang menang. Betul, nggak cuma Madrid, nggak cuma PSG, tapi pemenang sesungguhnya adalah Mbappe. Kenapa? Karena ini kan udah isu yang bergulir udah 2 tahun 3 tahun dan selalu hampir pindah Mbappe ke Madrid, tapi tiba-tiba di hari terakhir dia berubah keputusan. Dan kenapa gue bilang yang menang ini selalu Mbappe? Kalau Mbappe perpanjang lagi kontrak, dia akan dapat perpanjangan kontrak dan juga loyalty fee. Ini kontrak yang nggak selalu ada di setiap pemain, ini cuma ada di Mbappe dan juga PSG. Loyalty fee yang kurang lebih bisa mencapai 60 juta euro. Jadi ini bisa dibayangkan win-win solution bagi Mbappe. Tapi gue udah dari Agustus lalu bang, gue udah bilang Mbappe ini gue rasa udah pemain Madrid. Agustus lalu udah bilang di mana? Di DPI. Oh, udah bilang di sini Agustus lalu. Udah bang, udah termasuk. Bilang apa? Gue bilang ini pemain udah rasa pemain Madrid coach, udah dari 2 tahun lalu. Tapi ini cuma dia nggak delay, dia bisa nikmatin loyalty fee. Jadi yang lu bilang dia akan ke Madrid? Akan ke Madrid. Ya biasanya omongan lu salah kan. Jadi dia nggak ke Madrid. Ini ke Madrid kali ini. Mungkin waktunya sekarang. The time is now. Taruh nama gue aja kalah lu.
KFC kan waktu itu. Padahal KFC doang. Tapi kan dia pinternya yang lo bilang tadi kan. Iya, dia menang kesono segalanya. nggak jadi, di sini udah naikin. Iya. Dia pun nggak jadi di sini, dia udah dapat penawaran dari Iya. sana gitu. Makanya Tapi sengaja semua. pertanyaannya memang worth it kan dia dibeginiin nama PSG dan Madrid. Worth it. Worth it Karena lah. walaupun diulur-ulur dia tetap berprestasi gitu loh. Iya. Iya. Dan dia bisa, gue tadi sama pemikirannya sama Haryo, bedanya mahalan menurut gua, level dia udah Piala Dunia ya. Iya. Terus dia bisa ngangkat ngegendong timnya. Betul. Ketika stuck Betul. dia bisa sendirian gitu. Iya, Dan gua betul. nonton dia 3 kali langsung Betul. itu terjadi. Dan di Lawan final. Argentina di Rusia. Final Kemudian kemarin juga waktu final. Jadi berapa kali emang dia sendirian pun punya Betul. peran. Bisa ngangkat tim. Iya. Dia Cuman ngangkat kan lu dulu tim. sebelah sama dia karena dia songong kan, pernah lu dulu. Iya. Attitude-nya. Udah berubah attitude-nya kan. Enggak. Masih. Oh masih, tapi ya Ya, semua harus mengakui this guy is good. Ya Gue kan? nonton timnas Prancis lawan Belanda, itu nggak ada Mbappe, bener-bener nothing ini timnas. Dan di Piala Dunia final lawan Argentina nggak ada Mbappe. jadi selesai Prancis juga. tanpa Mbappe hanyalah apa, coach? Hanya timnas Kabupaten Eropa Barat, Lu tahu nggak di atas kabupaten apa? provinsi, bukan, Di bawah kabupaten? kecamatan. Kota madya di mana? Udah kayak tes ini. Sama. Gue nggak tahu kata Mas. Lu nggak tahu ya. Lu tahu ada berapa provinsi di Indonesia? Wah, ujian nih. 34. Gak apa-apa. Dulu juga 27, sekarang 36. Oh, 3 apa Iya. 38? Udah berubah lagi jadi 38. Lah, kan gue mancing Haryo. Lah, ya, kok lu seneng banget sih? Iya, Gue mancing Haryo. Ya, sosokan apa? Sok nanya gue. Daripada gua tadi nggak kasih kesempatan dia ngomong apa-apa, artinya tetap ya dia wajar diperebutkan dong. Iya. Wajar Ya lah. kan? Ya. Jadi ya pantesan ini bisa jadi pemberitaan terus gitu. Nah, gua bukan mau nambah-nambah kayak para jurnalis ya, tapi kemarin gua meeting sama satu grup agent besar gitu, dan ternyata dia ini memang dekatnya dengan Madrid. Nah, dia punya 4 unit bisnis, benar satunya tuh manajemen, dan dia besarnya dari manajemen karena dia bekas pemain Madrid. Kenapa bukan salah satu lo ngomongnya? Karena kalau salah satu salah, ini kan benar Oh, satu. benar satu. Xabi Alonso dan lain-lain termasuk. Nah, mereka juga sering diminta tugas khusus dari Madrid. Nah, katanya mereka sedang mendapat tugas khusus untuk ngelobi emaknya, Ya. si Mbappe. Dan kalau itu terjadi, akan ada prosentase yang Ya. luar biasa Kalau berhasil. untuk berhasil. Ya. Dia freelance gitu jadinya. Ya, 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 yang penting kayaknya berarti Madrid lagi pakai beberapa Pihak yang bisa pokoknya Meyakinkan. bawa dia ke sini, Ya. ke emaknya. Gue mengingatkan gue yang film Michael Jordan, agentnya kan akhirnya datengin emaknya ke rumahnya, ngasih tahu impian anak lu apa segala Ya. macem. Sepatu R itu. Iya, berarti ini bisa seperti itu ya. Nah, itu nggak akan. Emaknya is very smart. How do you know? Karena You WhatsAppan with her? no, not yet. Nanti ya. Karena gue baca sebelumnya emaknya itu sampai tahu soal fee merchandising, fee right. Ya kan banyak consultant-nya lah. Dia atur semua. Ya oke, tapi emaknya tahu apa yang dia lakukan. Nah, itu penting. Dan emaknya juga tahu bahwa lu mau kirim siapapun untuk gue nggak ngaruh. Dia stay kan berkat presidennya Macron. Ya turun Iya, tangan. Minta Betul. dia stay. Ini presiden harus turun tangan dong. Ya kayak Messi. Atau kayak Messi. Intinya adalah emaknya nggak begitu pengaruh dengan ini itu, dan makanya jangan kaget ya, jangan kaget kalau Sané walaupun pulangnya kecil dia stay di PSG. Berarti lo beda lagi sama dia ya. Ya. Tapi bagi gue ya, untuk pemain sekali Mbappe, kita tahu umurnya sebenarnya masih muda sampai sekarang juga. Tapi 24 akan ya, 25? 24 menuju 25. Tapi menurut gue akan sangat sayang pemain Ya, setalenta di situ Mbappe. terus. Tapi dia with all respect buat PSG, dia termasuk tim sukses juga di Prancis. Tapi akan sayang buat karir dia Di kalau level nggak. anak gue kelas 3 kelas 4, Mbappe tuh udah disebut gold digger. Wah, money grabber juga. Jadi emang dia Ya, emang pinter bener. untuk Kalau naik itu duit. bener. Gitu. Tapi nggak ada salahnya juga Godega, mumpung ada kesempatan orang ngasih masa lu nggak ambil. Iya. Dan emang kualitas dia layak untuk harga segitu. Tapi Iya. poin gue adalah akan sangat sayang apabila dia nggak pindah ke Madrid, karena Madrid ini menurut gue impian dia Ya, juga. tapi kan itu BP pernah bilang kan harus memilih antara cinta atau tanggung jawab gitu loh. Artinya ya secara duit mungkin ini, tapi secara dia di sebelah sini gitu. Kalau lo mendingan dia tetap di PSG apa ke Madrid? Madrid. Terlepas dari duit-duitnya. Madrid lah. Karena Akan lebih Karirnya. menaikkan level dia lagi ke level yang lebih Iya. tinggi. Gue Oke. setuju.
Apakah ada hubungannya? Berarti memang melihat serinya Madrid kemarin memang sama kayak dia kalau ngeliat Arsenal butuh striker, sebegitu butuhnya juga Madrid sama seorang striker seperti Mbappe. Atau memang ini hobinya Florentino Perez saja datengin Bintang. Ya, memang yang namanya pemain bintang untuk memang jualan. Saat ini kan Madrid nggak punya big profile player kan, mereka nggak punya. Ya maksudnya udah Nacho Fernandes. Kirain. udah declining semua kan, Modric, Toni Kroos itu kan udah declining semua. Sementara pemain-pemain starnya yang dibeli mahal, Tchouaméni, Camavinga kan mereka bukan big profile player dalam artian pemain yang elegan, pemain pencetak gol, tapi petarung gitu kan. Beda kaitannya dengan pemain-pemain yang biasanya identik dengan Madrid adalah yang kayak gitu. Vini ya mungkin mendekati, cuman jauh lah dari sisi Madrid bisa jadi kayak apa kalau ada si Mbappe, itu akan jauh lebih komplit, akan jauh lebih ditakuti, akan jauh lebih menguasai Eropa kalau dia bisa masuk ke situ. Gue juga menakuti kalau mau 3 gitu depannya jadi siapa aja? Vini, Mbappe, Ruben. sama Rodrigo paling. Rodrigo, bukan yang satu lagi siapa sekarang? Diaz ya siapa? Brahim Diaz. Ya, enggak itu Brahim Diaz. cadangan. Dia. Tapi kan oke juga tuh potensinya gue Ya lihat. oke untuk AC Milan. Standarnya di situ. Brahim dia mantan Milan. Iya, Brahim Iya, Diaz. Bukannya malah jadinya lu kan bilang juga di gua tuh sekarang pelajari video-video lu ya coach ya. Ya karena gua udah turun gunung jadi kan gua orangnya tetap mempelajari. Jadi lu udah ketinggalan ya? Bukan ketinggalan. Apa? Nggak ada yang bisa nyimbangin lu. Mesti gua turun gitu. Yang lain tuh Cawe-cawe nih kami. iya gitu loh. Orang yang penting Justin berkata gitu. Kayaknya semuanya bener gitu kata-kata dia. Ya kadang-kadang Nggak bener. semua sih, hampir semua. Iya boleh, itulah lu kan gua udah kenal lu kan. Gua jadi lupa monyong. Lu bilang Apa? egois itu problemnya orang Brazil. Banyak Ya, pemain salah Brazil. satu, ya. Nah, ketika dua yang nemenin tadi lu bilang kan orang Brazil tuh. Ya. Akankah malah dengan kalau gini, kalau Benzema udah duluan dateng lah. Jadi mungkin mereka respect gitu. Datang misalnya Mbappe kayak gini. Ya. Is it works? Bisa bentrok. Ya kan? Sangat bisa. Ya lu bilang lu malah takut. Enggak, gue takut kalau sana nggak bentrok. Kalau bentrok, Ya, dengan Ancelotti menurut lu kan bentrok nggak? Ketar-ketir. oh kalau dengan Seorang Ancelotti Ancelotti nggak maksudnya seorang Ancelotti bisa nggak gabungin mereka Oh, bertiga? bisa, cuma di banget. lapangan. Nah, egonya ini ibarat counter attack. Mbappe sendiri, Vini kosong. Mbappe cetak gol yang harusnya biasanya ke Vini. Kalau itu Benzema passing. Lama-lama enak juga dia kan. Tapi bagi gue Ancelotti ini tipe pelatih yang paling pas apabila Mbappe jadi ke Madrid. Lu Karena jangan ini mancing-mancing pelatih biar ditolak di ini. Enggak, Justin. gue setuju. Kali ini setuju. Itu masalah man management, he's one of the best. Ancelotti. Bahkan menurut gua salah satu Ancelotti kan tadinya udah deket banget pindah ke timnas Brazil, tapi salah satu alasan mungkin dia bisa diyakini untuk perpanjang kontrak, mungkin dia udah ada desas-desus dia bakal dengar Mbappe bakal datang ke Madrid. Nah, itu dia nggak ini setuju jadi kayaknya. perpanjang. Kalau Enggak, itu CBF, masalah di CBF. Itu masalah di CBF yang lagi internal trouble yang kemungkinan bisa diintervensi sama FIFA. Pada Makanya saat perlu itu itu. terjadi, dia udah jobless. Tapi lo Mas Aryo akan works tuh. Ada Bellingham yang katanya si Rezal selevel sama Curtis Jones ya. Terus kemudian ada Vini, ada Rodrigo ya. Iya. Terus ada siapa? Valverde sekarang ya. Valverde. Ya Itu kan kan? lebih ke tengah, sementara Ya nggak mas gua bisa works nggak tuh? Dengan... bisa. Ya mungkin Rodrigo nggak main. Tapi bukan bagusan dari pinggir ya? Iya, Main. bisa Iya, bisa, itu dia. bisa aja si Rodrigo nggak main, si Mbappe sama Vini, si apa di belakangnya si Bellingham kayak sekarang, bisa juga work seperti itu kan mereka Tapi bisa. kekuatan Mbappe itu dari kiri. Betul, Kekuatan nyisir. Vini itu dari Dari kiri. kiri. Iya, Mbappe di kanan bisa juga. Ya, bukan nggak bisa, Iya. ya bisa. Vini di kanan juga bisa. karena Tapi apakah optimal? Kan belum tentu. Mungkin memang Mbappe paling cocok sama Giro, coach. Pantul-pantul. Iya kan? Bisa jadi. Tipe malah yang kayak berarti, gitu. berarti yang main nanti Joselu. 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 Iya. Ya kalau yang main Jose lo Lebih ada cocok. kemungkinan Vini digeser. Iya lebih cocok. Jadi Mungkin emang masalah ego ini pertanyaan bagus dari lo bahwa apakah gua nggak perlu lu gituin ya. Lu Validasi. bukan host baru ya. Gue sampaikan Validasi. aja. Oh, ya udah. Karena udah lama nggak turun gunung, jadi mungkin agak karatan begitu ilmu lo. Jadi untuk gue memang ini menjadi masalah. Apakah dua matahari ini bisa disatukan? Tapi gue rasa gue setuju bahwa Ancelotti orang yang cocok. Man management nomor 1, kalau tactical nomor 9. Dalam arti dia bisa oke, lu gue kasih kebebasan untuk bermain. Tapi kalau lihat
kalau dibanding Benzema ya dalam posisi yang sama, Benzema itu pemain yang very low profile. setuju gua. Dia adaptasi dengan Ronaldo, dia adaptasi pada saat Ronaldo bagus, Dia rising up. meraih segalanya. Artinya dia menunjukkan mau siapapun main, gue bisa bermain untuk tim. Nah, Mbappe nggak yakin. Iya, cuman bedanya mungkin sama Vini. Vini kan ngocolnya ke tim lain gitu ya. Maksudnya keegoisannya itu, kengocolannya itu ke tim lain gitu. Cuman internally dia nggak pernah buat ada masalah. masalah. Nggak ada masalah. Dia nggak pernah ada masalah sama rekan setim, A good boy lah pelatih. Dia oke. Belum. Maksudnya dia udah cukup lama dan kengocolan itu kan sudah 1-2 tahun terakhir dia udah memperlihatkan itu terhadap tim lain. Tapi Kayak ke lawan timnya Messi gitu ya kemarin. ya lawan Barcelona lah, lawan Atletico kan dia selalu seperti itu. Lawan tim yang lain aja lah di La Liga. Iya. Dan apa? Mereka juga udah pernah bareng ke NBA kalau gue lihat ya. Mungkin udah sering ngobrol kali itu. Mbappe sama Vini itu. Iya, sempat juga. Iya kan? Iya. Sama-sama suka nonton NBA kan. Lu nggak ngerti NBA kan? Enggak. Iya, bagus lah. Lu harus akui lah sesuatu yang nggak lu kuasai. Banyak. Ya kan? Semua olahraga kecuali bola. Statement. Tapi kan lu jadi komentator bulu tangkis sama tenis, coach. Itu gara-gara lu. Oke guys, jadi itulah obrolan kita bagaimana secara taktikal tadi malam kenapa hasil imbang Real Madrid dan Atletico ya. Kita sudah bahas secara dalam ya, taktikalnya tadi kita udah tahu bahwa intinya adalah Mbappe ini digoreng tapi memang worth it untuk digoreng, dan kalau sampai berada di Madrid seorang coach Justin pun ngeri karena one of the best coach yang man management menurut Justin adalah Ancelotti. Ya. Kalau masalah taktikal itu nomor kesekian. Ya. Thank you udah kasih kita episode yang ini dengan warna yang luar biasa ya. Deep sekali obrolan kita. Nanti kita akan lanjut lagi dengan episode selanjutnya di Premier League. Ini pasti yang kalian sudah ya ditunggu-tunggu mungkin ya. Jangan lupa komen-komen di sini apa yang kalian sampaikan supaya jangan komen itu jangan overlap gitu. Udah bahas ini aja komen-komennya. Dan jangan lupa juga saweran ada sih. Jangan lupa. Oh, nggak ada saweran ya. Jangan lupa subscribe. Oh iya, subscribe jangan lupa. Oke, sampai ketemu lagi di episode Premier League.